Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara semuanya. Selamat berjumpa kembali, bergabung dalam Zoom meeting malam hari ini dalam online Discipleship Revival Total Ministry. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini kita akan membahas satu tema di dalam online Discipleship ini. Kita akan membahas satu judul, yaitu tentang panggilan surgawi judulnya ya. Nah, panggilan surgawi. Saudara, panggilan surgawi itu adalah panggilan yang paling tinggi. Ya. Nggak ada tawaran atau panggilan yang lebih mulia, yang lebih indah, yang lebih elok, yang lebih tinggi daripada panggilan yang Allah lakukan kepada kita semua, pada setiap orang-orang yang percaya. Namun, saudara, nggak banyak orang yang merespon tentang panggilan Allah ini. Kenapa, saudara? Ya, alasannya sebenarnya simpel. Karena manusia sudah terlalu menjadi egois. Ya, fokusnya bukan untuk Allah. Kalau toh bersentuhan atau mencari Allah, hanya untuk mencari way out atau solusi hidup saja. Jadi Allah hanya dipakai untuk kalau saya butuh, saya nggak mampu, saya minta tolong kepada Tuhan. Jadi saya sering katakan banyak orang Kristen itu selalu menjadi orang percaya itu diwarnai hidupnya dengan menuntut Tuhan. Ya, jadi Tuhan dituntut untuk selalu mengerti tentang kita. Tapi kita nggak pernah mau mengerti tentang Tuhan. Ya, banyak orang mengenal Tuhan. Ya, belajar tentang ilmu Tuhan, ya, teologi dan sebagainya, sehingga tahu ya tentang theos atau Tuhan itu bagaimana. Tapi mengerti, mau tahu tentang Tuhan dan rencana Tuhan itu apa, itu jarang sekali. Ya, kenapa, saudara? Ini kesalahan daripada gereja-gereja Tuhan. Karena gereja-gereja Tuhan jarang sekali menekankan atau mengajak ya setiap jemaatnya untuk mau ngerti tentang Tuhan. Tidak melulu terus menarik Tuhan untuk ngerti tentang diri kita sendiri ini. Ya. Nah, saudara, malam hari ini ada pertanyaan yang harus kita jawab ya bersama-sama. Tapi Bapak Saudara cukup jawab dengan dalam hati Anda. Pertanyaannya adalah, apa tujuan hidup ini? Ya. Apa tujuan hidupmu? Coba, saudara, kalau Anda tanya kepada orang yang masih duniawi, walaupun dia beragama Kristen, lalu Anda tanya, apa tujuan hidup ini? Pasti tujuannya itu berorientasi sekitar ya kemajuan-kemajuan dalam dirinya ya. Aku mau berkembang, aku mau sukses ya. Nah, itu baik, betul ya? Nggak ada orang mau miskin, mau menderita. Aku mau bahagia. Baik, ya. Tapi saudara, itu sebenarnya goalnya hanya untuk diri sendiri saja. Tapi apa tujuan hidup ini? Jarang sekali orang bilang, tujuan hidupku adalah untuk kemuliaan Tuhan. Nah, untuk kemuliaan Tuhan. Kenapa jawaban ini jarang ya diutarakan atau disampaikan oleh orang-orang percaya? Karena sejak manusia memakan buah pengetahuan hal baik dan jahat, status manusia di depan Allah itu adalah mati. Ya. Statusnya manusia itu sejak memakan buah pengetahuan tentang hal baik dan jahat itu adalah mati di hadapan Tuhan. Di sini bukan hanya mati secara daging, tapi juga secara roh. Nah, saudara, mati secara daging itu enggak langsung pada saat itu. Karena ketika manusia makan buah pengetahuan tentang hal baik dan jahat, ternyata manusia masih hidup panjang ya. Bahkan ada yang hidupnya hampir 1000 tahun. Yang paling tua siapa? Metusalah, ya. Nah, itu paling tua, umurnya paling panjang sekali. Tapi toh akhirnya juga mati, betul? Mengalami kematian daging. Tapi tadi dikatakan bukan sekedar mati secara daging.
mati secara roh. Apa itu mati secara roh artinya? Mati secara roh itu artinya disconnection, ya, putus hubungan dengan Allah, ya, putus hubungan dengan Allah. Nah, saudara, ketika manusia telah putus hubungan dengan Allah dan Allah mulai, ya, memberikan konsekuensi atau hukuman atas apa yang dilakukan oleh manusia, manusia mulai, saudara, hidupnya jadi tidak mengarah kepada Tuhan. Bukan hidup untuk Tuhan, tapi hidup untuk diri sendiri. Khususnya, ya, Adam, ketika Tuhan berkata kepada Adam, ya, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, maka terkutuklah tanah. Dengan peluhmu, dengan usahamu, dengan kekuatanmu, engkau akan mengupayakan itu untuk mencari makananmu. Mulai saat itu, saudara, fokus manusia itu apa? Mengerjakan sesuatu supaya ada hasilnya untuk dirinya sendiri. Nah, pola itu dibangun terus, lalu ditanamkan, ya, kepada anak cucunya, semuanya. Nah, sampai akhirnya semua orang harus, ya, mengalami kondisi yang sama seperti Adam ketika dikutuk oleh Tuhan itu. Ya, saudara. Jadi, kutuk yang ditimpakan Allah ke atas ular, ke atas perempuan, dan laki-laki dan bumi dalam Kejadian 3 ayat 14-19 membuat manusia sibuk dengan usaha untuk mengatasi kutuk itu dan berputar-putar dengan dirinya sendiri. Manusia jadi mementingkan dirinya sendiri alias egoistis atau egosentris. Nah, saudara, sekarang kita kembali kepada panggilan Allah. Kenapa Tuhan memanggil kita? Kenapa ada panggilan surgawi tersebut? Saudara, sebenarnya apa maksud Allah semula ketika menciptakan manusia? Jadi kita kembali kepada pola ketika Allah, ya, berikhtiar merencanakan untuk menciptakan manusia itu tujuannya apa? Nah, Bapak Saudara, kita buka satu ayat lebih dulu, ya. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Yuk kita baca bersama-sama. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas binatang melata yang merayap di bumi. Nah, saudara, ketika Allah berencana membuat manusia itu, berfirmanlah Allah. Mereka bertiga, Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, bermufakat. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Manusia itu sebenarnya dicipta oleh Allah begitu mulia. Ya, diciptakan menurut peta dan gambar Allah. Kenapa, saudara? Standarnya, polanya dibuat begitu mulia sampai Allah sendiri menjadi standar manusia itu akan kita ciptakan seperti kita loh. Nah, kita itu siapa? Kita itu adalah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Yang begitu mulia, yang begitu indah, yang begitu elok, yang begitu sempurna, betul? Nah, jadi manusia itu diharapkan oleh Allah nanti kalau diciptakan harus seperti Allah. Allah yang mulia, ya, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, seperti apa yang kita kenal saat ini tentang pribadi Allah, bukan? Itu rencana Allah kepada manusia ketika manusia itu diciptakan oleh Allah semula. Dia berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya, tadi dilanjutkan dalam ayat 26, tujuannya adalah supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara
dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas binatang melata yang merayap di bumi. Jadi supaya powerful, supaya berkuasa. Nah, saudara, artinya berkuasa apa? Punya otoritas, punya kekuasaan. Nah, kalau sekarang kita lihat, ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak lagi berkuasa, ya, atas bumi ini lagi. Sehingga bumi itu harus diolah, harus dikerjakan supaya menghasilkan sesuatu. Nah, jadi harusnya bumi itu sebelumnya memberikan hasil sendiri tanpa dikerjakan oleh Adam. Kalau toh dulu di Taman Eden, Adam itu dikatakan bekerja bukan untuk ya menanam ini atau menanam itu, bukan. Hanya untuk merawat apa yang ditumbuhkan oleh Allah melalui bumi ini. Bumi menumbuhkan ya sesuatu, lalu manusia menikmatinya. Tapi sekarang manusia harus menanamnya lebih dahulu, lalu menunggu supaya bumi menumbuhkan sesuatu. Nah, lama-lama saudara, buminya semakin keras, semakin tandus, semakin males. Lalu Pak Tani berupaya, ditanam tok, dikasih air nggak cukup, ya, kurang subur. Akhirnya harus ditambah pupuk ini, pupuk itu dan sebagainya. Supaya apa? Supaya buminya bisa menghasilkan pertumbuhan yang begitu subur dan hasilnya maksimal. Nah, saudara, contoh Anda lihat ya. Jadi rencana Allah untuk menjadikan manusia berkuasa itu sekarang nggak terjadi. Jadi sekarang manusia harus mengerjakannya dengan ototnya, dengan keringatnya, dengan peluhnya, supaya mendapatkan sesuatu dari bumi ini. Nah, dari sini bisa kita simpulkan, tujuan semula ya Allah itu kepada manusia disebut gagal. Gagal karena apa? Karena dosa, ya. Dosa menggagalkan tujuan Allah semula atas manusia. Tapi Allah yang maha bijaksana ini akhirnya Bapa melakukan satu ya sikap atau tindakan, yaitu dengan Yesus Kristus dikirim ke dunia oleh Bapaknya, membawa kehidupan bagi manusia yang mati itu, ya. Nah, ini adalah idenya Bapak. Anda coba nanti ya, baca Yohanes 3:16. Saya nggak tampilkan ayat ini. Yohanes 3:16 ayat terkenal, ayat populer. Saya hafal ayat itu ketika saya sekolah minggu, ya. Saya baru umur 7 tahun, saya sudah hafal ayat itu. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, bahkan ada lagunya juga, karena begitu Allah cinta dunia, gitu ya. Nah, jadi ayat ini ayat populer. Bunyinya apa? Karena begitu besar kasih Bapa. Ini idenya Bapa akan dunia ini. Idenya apa? Menurunkan, mengirim Yesus Kristus ke dunia untuk membawa kehidupan bagi manusia yang mati. Kalau Anda perhatikan khotbahnya Yesus ketika mengajar murid-muridnya, Yesus pernah berkata, ya, di dalam diriku ada hidup. Menerima aku, menerima hidup. Artinya apa? Ketika orang terima Yesus, dia jadi hidup. Jadi hidup, punya hidup lagi. Yesus datang menjembatani manusia dengan Allah. Yang dulunya manusia itu mengalami disconnection, putus hubungan dengan Allah, alias mati secara rohani. Sekarang karena Yesus turun ke dunia, Yesus menjadi pengantara antara manusia dan Allah Bapa,
sehingga manusia bisa kembali mengalami koneksi hubungan dengan Bapa kembali. Amin. Nah, hubungan dengan Bapa kembali itulah yang dinamakan hidup. Anda bisa mendapatkan suplai dari Bapa kembali. Kenapa? Karena ada jalurnya. Anda terhubung dengan Bapa kembali. Dosa memisahkan. Dalam kitab Yesaya dikatakan, bukan Allah itu tangannya kurang panjang untuk bisa menolongmu. Bukan telinganya kurang dengar untuk mendengar seru doamu. Tapi yang menjadi pemisah antara engkau dan Allahmu adalah segala dosa dan kejahatanmu. Nah, ini bicara gap. Bicara disconnection. Dosa memisahkan manusia dengan Allah. Tapi Yesus dengan berkorban untuk manusia, dia menggantikan semua tuntutan daripada si iblis atas manusia, dibayar lunas di atas kayu salib itu. Di atas kayu salib itu Yesus berkata, sudah genap, sudah lunas semuanya ini. Dan manusia akhirnya, karena percaya kepada Tuhan Yesus, melalui darah penebusan Tuhan Yesus, sekarang manusia beroleh kembali, bisa connect dengan Allah, bisa terhubung kembali dengan Allah kembali. Amin. Artinya manusia sekarang punya hidup. Nah, ketika manusia sekarang sudah hidup, sekarang hidupmu untuk apa? Ya, tujuannya harus ada orang hidup ini. Paulus menerangkan dalam surat Korintus bahwa semua orang telah mati di mata Allah hingga hidupnya egosentris. Namun, Yesus telah mati menebus kita agar kita dikembalikan status kita sebagai manusia yang hidup di hadapan Allah. Nah, sekarang karena segala sesuatu yang kita perlukan sudah disediakan Allah, tinggal kita raih dengan iman, dengan gampang, maka kita tak perlu egoistis lagi, tapi boleh hidup untuk Dia. Hidup kita harusnya jadi kristosentris, ya, kristosentris. Oke, Bapak Saudara, kita baca beberapa ayat pendukungnya dari apa yang kita jelaskan tadi. Kita mulai dari Kejadian 2:17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ya, nah itu saudara ya. Jadi manusia mengalami mati karena makan buah pengetahuan tentang baik dan jahat. Lalu Yohanes 1:4, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Dia di sini siapa? Dia di sini adalah Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang dikirim oleh Bapaknya ke dunia ini. Sekarang orang yang percaya kepada Yesus, sekarang beroleh hidup. Untungnya apa? Ketika seseorang menerima Yesus, menerima hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Nah, saudara, Yohanes pasal 6, ayat 51, Yesus pernah mendeklarasikan dirinya. Ya, dia katakan, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup di dunia. Nah saudara, satu kali saudara, Tuhan itu merubah paradigma dari orang-orang yang sedang getol-getolnya mencari Yesus. Awalnya, Yesus itu ketika di muka bumi kan sering mengadakan mujizat. Mujizat pertamanya adalah mengubah air menjadi anggur. Dan mujizat banyak. Satu kali ya, dia melihat ya orang-orang yang mengikutinya begitu banyak. Dihitung ya, laki-laki tok saja 5.000 orang. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, ya kasihan mereka sudah kelaparan. Tapi mereka nggak pulang, belum bosan dengar khotbahku. Kamu harus kasih makan mereka. Murid-muridnya bingung semuanya. Tapi akhirnya saudara, murid-muridnya dengan upayanya hanya mendapatkan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Ya, 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Serahkan kepada Yesus.
Yesus angkat dengan mengucap syukur, lalu memerintahkan kepada murid-muridnya untuk dibagikan kepada orang-orang banyak, 5.000 orang itu. Ternyata saudara, mereka makan sekenyang-kenyangnya dan masih sisa 12 bakul. Jadi potongan-potongan itu dikumpulkan lagi, sisa 12 bakul. Jadi satu murid dapat 1 bakul. Nah, saudara, dari peristiwa itu, banyak orang mulai berpikir, wah, kalau percaya Yesus, ikut Yesus, enak ya. Dicukupi segala sesuatu. Nah, disediakan semua yang kita butuhkan. Lalu banyak orang Kristen klaim satu ayatnya, Allahku kan memenuhi ya segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita ini. Wow, ya. Pokoknya ikut Yesus itu semua kebutuhan kita pasti akan dipenuhi. Pendeta khotbah seperti itu, jemaatnya langsung aminnya luar biasa. Amin. Ya. Benar Pak Pendeta. Itu yang aku mau. Itu yang aku harapkan. Ya. Gak heran, 5.000 orang itu setelah perutnya kenyang, besoknya nyari Yesus lagi. Ya, dengan maksud akan menjadikan Yesus sebagai raja. Kalau pemimpinnya rajanya kayak Yesus yang bisa bikin mujizat seperti itu kan enak dong. Kita nggak usah kerja, you semua pasti dilakukan oleh Yesus sehingga kita cukup kenyang dan mendengar Dia saja. Wow, itu ya. Nah, saudara, namun tanpa diduga, ketika Yesus melihat banyak orang yang sedang antusias dengan Dia ini, Dia khotbah, ya. Dia bilang, aku ini roti. Di otak mereka masih terngiang-ngiang tentang 5 roti kemarin itu loh, yang mengenyangkan 5.000 orang. Lalu Yesus bilang, aku tahu yang kau pikirkan benar roti kan, tapi engkau nggak melihat roti yang sesungguhnya. Roti yang sejati. Aku ini roti. Roti hidup yang telah turun dari surga. Dan jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia ini. Wah. Dan Yesus lanjutkan dengan khotbahnya, kalau kamu tidak makan dagingku ya, dan minum darahku, banyak yang akhirnya mendengar khotbah itu ngomel semuanya. Khotbah apa ini? Kanibalisme, ya, suruh makan dagingnya Yesus dan sebagainya. Nah, saudara, perhatikan ya. Dari sini kita lihat bahwa ya, hidup yang diberikan oleh Yesus itu dengan apa? Dengan cara memakan Yesus, ya, makan dagingnya Yesus, makan firman. Yohanes 1 ayat 1 katakan pada mulanya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Siapa yang dimaksud firman itu? Yesus. Yesus itu firman. Orang yang gemar, yang suka ya memakan firman, mereka akan beroleh hidup. Manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap perkataan atau firman yang keluar dari mulutnya Allah. Banyak orang kadang-kadang kalau meledek atau menghina orang-orang yang sedang mencari Tuhan, ya, mereka bilang, emang cari Tuhan terus begitu perutmu kenyang? Siapa yang pernah digituin? Ya, saudara, saya punya orang tua, ya. Ibu saya itu anak nomor 10 dari 10 saudara. Wah, banyak ya. Nah, dari keluarga itu, yang pertama kali bertobat, yang kenal Tuhan adalah ibu saya. Ya, ibu saya suka nyanyi, ikut paduan suara di gereja, nah suka latihan kur, ini dan itu, dan banyak kegiatan-kegiatan di gereja. Selain ibu saya juga jadi guru SD waktu itu. Nah, saudara, apa yang terjadi? Setiap pulang, saudara, sama nenek saya dibilang ini,
emang kamu ke gereja ya gitu-gitu itu ya kenyang. Tapi ibu saya nggak marah, nggak ini dan itu ya. Selalu dinasihati oleh Pak Gembalanya. Dia bilang, ya pokoknya terima aja, doain, doain, doain. Dan percaya saudara, satu orang diselamatkan, seisi keluarga diselamatkan. Semua akhirnya jadi orang Kristen. Bahkan dari 10 saudara itu 3 jadi pendeta, termasuk ibu saya. Nah saudara, dan perhatikan, orang yang gemar kepada firman, Tuhan bikin sukses. Berhasil. Ya. Firman Tuhan katakan bahwa orang yang mengenal Tuhan, mencari Tuhan, tidak akan dipermalukan. Ya. Tidak akan minta-minta roti. Bahkan memberikan pinjaman. Ya. Menjadi berkat bagi banyak orang. Nah saudara, terima Yesus, itu terima anugerah, karena dalam dirimu ada hidup. Bukan hanya hidup di dunia ini saja, tapi juga hidup kekal di surga nanti. Nah, saudara, Paulus tadi katakan ya, kalau kita ini sudah mati, ya, kita sekarang terima Yesus, kita jadi hidup. Karena ada pertukaran. Coba Anda lihat penjelasan dari Paulus dari 2 Korintus pasal 5, ayat 14 sampai 15. Nah, sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka yang sudah mati, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Nah, saudara, mengerti tentang peristiwa ini, mengerti tentang kebenaran ini, Bapak Saudara, mengubah paradigma hidup kita ini. Dari orang yang selalu egois, sekarang jadi kristosentris. Bisa hidup untuk Tuhan. Nah, orang-orang yang mengalami pembaruan di dalam Tuhan, ya, itu disebut sebagai ciptaan baru. Amin. Karena Anda ciptaan baru, sekarang ada tugas baru juga yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sekarang tugasnya apa, saudara? Mereka yang percaya kepada firman-Nya dan menerimanya dalam hatinya akan mengalami kelahiran baru dan menjadi ciptaan baru. Yang lama egosentris telah lenyap, dan yang baru yaitu kristosentris telah terbit. Ya, telah terbit. Itu ayatnya bisa kita lihat di dalam 2 Korintus, ya. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, saudara, menjadi ciptaan baru ya di dalam Kristus, karena Anda percaya kepada Yesus, atau di dalam Kristus ada ciptaan baru. Lalu di sini dikatakan yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Apa itu yang lama, yang berlalu, dan apa itu yang baru yang sudah datang? Yang lama yang sudah berlalu itu adalah gaya hidupmu atau cara hidupmu yang lama. Yaitu hidup untuk diri sendiri, alias egois. Ya, yang baru adalah gaya atau cara hidupmu yang baru, yaitu hidup untuk untuk Allah. Nah, saudara, jadi sudah seyogyanya bahwa kesadaran akan kasih Kristus bagi kita itu mendorong kita untuk mempersembahkan diri kepadanya untuk melayani Dia. Jadi mengerti tentang kita sekarang adalah ciptaan baru di dalam Allah, dan Allah akan memberikan tugas dalam kehidupan kita. Respon kita yang pertama apa? Beri dirimu, persembahkan dirimu kepada Tuhan. Ini Tuhan aku, ya. Ini Tuhan aku, pakai aku. Ini hidupku Tuhan, pakai hidupku ini untuk kemuliaan-Mu.
Nah, saudara, walaupun Anda mungkin berkeinginan untuk dipakai oleh Tuhan, karena Anda melihat mungkin ada beberapa hamba Tuhan yang cukup populer, yang hebat, lalu Anda enak ya, hebat juga ya, melihat mungkin kayak Philip Mantova atau Gilbert Mulumoindong, wah itu udah lihat enak ya, gitu ya. Jadi hamba Tuhan populer seperti itu, lalu Anda berpikir, aku juga mau dong dipakai oleh Tuhan, ya, untuk berkhotbah, untuk menyembuhkan orang sakit dan sebagainya. Namun saudara, banyak orang kadang-kadang hanya sampai pada satu sifat, sikap, pengen tok. Ketika Anda pengen, ya, bisa dipakai oleh Tuhan, menjadi perpanjangan tangan Tuhan di muka bumi ini, hal yang pertama, ya, kita mengikuti saja apa yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di Roma. Dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama, di sini dikatakan, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat ini ditulis ya oleh Paulus ya dalam bentuk nasihat. Ya. Nasihat itu artinya ya boleh dilakukan ya, boleh tidak juga sih. Tapi konsekuensinya ya tanggung sendiri. Paulus menasihatkan kepada jemaat di Roma, demi kemurahan Allah, ini nasihatku. Nasihatnya apa? Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Amin. Nasihat. Saya kutip ayat ini untuk menasihati Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan pengajaran pada malam hari ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kepadamu, supaya kamu, semua yang dengar pengajaran malam hari ini, kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah. Amin. Yang merespon boleh nyanyi, Bapa, ku persembahkan tubuhku. Ya, Bapa, ku persembahkan tubuhku. Hidupmu persembahkan kepada Tuhan. Banyak orang kadang-kadang hanya angka ikut. Ketika semua orang nyanyi, Bapa, ku persembahkan tubuhku. Bapa, ku persembahkan hidupku. Mereka bisa ngomong, tapi kadang-kadang mereka nggak memahami ketika statement itu Anda ucapkan kepada Tuhan, ada sesuatu yang dituntut oleh Tuhan sebenarnya. Hidup yang dipersembahkan, tubuh yang dipersembahkan kepada Tuhan, sekarang jadi miliknya siapa? Jadi miliknya Tuhan. Amin. Nah, nangkep ya? Jadi sebelum Anda mempersembahkan tubuh dan hidup Anda harus berpikir, kalau tubuh hidupku ini aku persembahkan kepada Tuhan, tubuh hidupku ini bukan milikku lagi. Amin. Tapi miliknya siapa? Miliknya yang Anda persembahkan itu kepada siapa ini? Kalau Anda persembahkan kepada Tuhan, ya miliknya Tuhan. Ada sih yang orang mempersembahkan bukan kepada Tuhan, ada. Persembahkan kepada setan juga ada. Jadi miliknya setan. Ya. Nah, saudara, jadi hidup tubuh yang dipersembahkan kepada Tuhan, sekarang tubuhmu, hidupmu miliknya miliknya Tuhan. Amin. Nah, ketika Tuhan menerima tubuhmu, menerima hidupmu, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan, ini yang dilakukan oleh Tuhan. Tuhan akan pakai hidupmu, ya, tubuhmu itu menjadi bait sucinya Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 19.
Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Amin. Hidup yang dipersembahkan membuat Anda kehilangan hak atas tubuhmu, atas hidupmu, bukan milikmu sendiri. Dan Tuhan akan menjadikan hidupmu, tubuhmu itu menjadi bait sucinya Tuhan. Ini rumahnya Tuhan. Ini tubuhnya Tuhan. Ini matanya Tuhan. Ini mulutnya Tuhan. Ini hidungnya Tuhan. Ini tangannya Tuhan. Amin. Kalau Anda sudah menyadari semua sekarang miliknya Tuhan, ketika engkau mau menggunakan tangan ini, Anda minta izin nggak sama Tuhan? Ketika engkau mau melihat sesuatu, apa yang kau lihat, Anda minta izin nggak sama yang punya mata? Anda nggak boleh bilang, ya, ketika ditegur sama orang lain, ya, Anda bilang, emangnya kenapa? Nggak boleh. Aku lihat pakai mata-mataku sendiri kok, nggak pinjam matamu. Ada yang gitu ya. Aku ngomong juga pakai mulutku sendiri, nggak pinjam mulutmu. Ada orang kadang-kadang begitu nih. Kalau cekcok kadang-kadang ya. Nah, sekarang Anda nggak bisa ngomong gitu lagi dong. Kenapa? Anda nggak punya hak atas mulutmu lagi. Karena mulutmu sekarang punyanya Tuhan. Amin. Bukan milikmu sendiri lagi. Nah, wah Pak, kalau tahu begitu, saya nggak serahin kepada Tuhan. Nah, saudara, penyerahan, ya, waktu Anda berkomitmen mempersembahkan hidup kepada Tuhan, itu sama halnya seperti ketika engkau mengundang Tuhan, ya. Anda harus dengan pengertian yang tepat. Jangan sekedar lip service, ya. Kalau masih dalam tahap lip service, konsekuensinya mungkin belum Anda alami. Tapi kalau Anda malam hari ini sudah mendengar penjelasannya dan Anda berani melakukannya, mempersembahkan tubuhmu kepada Tuhan, konsekuensinya harus Anda terima juga. Amin. Wah, kalau gitu mending gak dengar khotbahnya Pak Gideon malam ini. Sehingga saya nyanyi pun mungkin ya, Bapakku persembahkan hidupmu, konsekuensinya nggak saya alami. Karena apa? Pengertiannya belum saya dapat. Amin. Nah, saudara. Tapi kalau Anda nggak ngerti, Anda nggak akan ngalami. Umatku binasa karena kurang pengertiannya. Nggak tahu. Tahu itu penting. Walaupun harus menerima konsekuensi resikonya. Jadi mempersembahkan tubuh kepada Tuhan, ya. Ini bukan sekedar slogan, ya, ikut-ikutan orang, ya, keren-kerenan, enggak. Anda sedang apa? Benar-benar membuang hak hidup Anda, lalu mengizinkan Allah berdaulat di dalam kehidupan Anda. Sehingga semua apa yang ada di dalam kehidupan Anda sekarang adalah miliknya Tuhan. Amin. Miliknya Tuhan. Nah, saudara, kita ini adalah buatan Allah. Ketika Allah membuat kita dan menebus kita kembali, pasti ada rancangannya. Ada pekerjaan-pekerjaan yang telah disiapkan oleh Allah yang perlu kita kerjakan di muka bumi ini. Baca Efesus pasal 2, ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Apa itu pekerjaan baik? Melakukan sesuatu tepat seperti apa yang Tuhan mau. Perbandingannya adalah kisah Kain dan Habil, ya.
ketika mempersembahkan korban kepada Tuhan. Persembahan Kain tidak diindahkan, persembahan Habil diterima atau diindahkan oleh Tuhan. Alasannya apa? Karena jenis ya korban yang dipersembahkan Habil itu tepat seperti apa yang dimau oleh Tuhan. Mempersembahkan binatang, binatangnya dipotong, mengucurkan darah. Betul ya? Nah, Kain maunya sendiri. Karena merasa dia seorang petani, dia persembahkan hasil karyanya yang terbaik untuk Tuhan. Nggak ada unsur darah sedikit pun. Karena setiap persembahan itu akhirnya mengacu kepada apa yang dilakukan oleh Yesus. Yesus mati, itu ya, menjadi korban bagi kita, anak domba yang tersembelih, darahnya untuk menebus, menghapus dosa manusia. Habil melakukan tepat seperti plannya Allah, sehingga diindahkannya. Kembali kepada ayat tadi, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus, untuk melakukan pekerjaan baik, melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dan apa yang Tuhan mau itu sebenarnya telah dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam apa? Di dalam hal yang telah dipersiapkan oleh Allah. Tuhan, kenapa Engkau menyelamatkan aku? Kenapa Engkau memilih aku? Apa yang harus aku lakukan? Anda harus tanya kepada Tuhan seperti itu. Nanti Tuhan akan memberitahu kepada Anda apa-apa saja yang akan Anda lakukan. Amin. Nah, saudara. Jadi, orang yang telah mempersembahkan tubuhnya kepada Tuhan, sekarang mereka hidup untuk Allah. Orang yang hidup untuk Allah itu artinya melayani Allah. Amin. Melayani Allah. Di sini bukan jadi pendeta gitu, enggak, ya. Nah, di sini ada Pak Pendeta Wilson yang ikut hadir malam hari ini, ya. Selamat datang, ya. Nah, bukan jadi pendeta. Pendeta itu hanya jabatan organisasi, ya. Nah, sekarang melayani Allah itu adalah kewajiban semua orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Melayani Dia. Apalagi kalau Anda sudah berkomitmen mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan, hidupmu akan dipakai oleh Allah untuk melayani Dia. Pertanyaannya, bagaimana melayani Allah itu? Ya, bagaimana Anda bisa hidup melayani Allah? Respon bagi sebuah panggilan adalah mengikut. Ya, camkan baik-baik. Respon bagi sebuah panggilan adalah mengikut. Ya, ini kalau orang Jawa dulu ya, kalau raja itu memberikan maklumat itu, nanti semua orang-orang di bawahnya itu, pegawai-pegawainya, hanya berkata satu kata, sendika dawuh. Opo kuwi? Sendika dawuh, kami siap untuk melakukan apa yang raja sabdakan atau katakan itu. Jadi respon bagi sebuah panggilan adalah mau ngikutin arahan. Jadi melayani Tuhan itu bukan idemu, bukan gagasanmu, bikin ini, bikin itu, dan sebagainya. Ya, melayani Tuhan yang benar itu adalah melakukan apa yang diagendakan oleh Tuhan. Jangan kamu bodoh, tapi hendaklah kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi tangkap dulu plannya Tuhan apa. Dan Anda mengerti, kalau Anda dilibatkan dalam plannya Allah itu, rencana Allah itu, atau agendanya Allah itu, bagianmu apa? Nanya sama Tuhan, ya. Nah, sebenarnya Tuhan itu nggak terlalu concern, ya, nggak terlalu tertarik dengan prestasi Anda.
Banyak orang berpikir kalau Anda bisa sukses, hebat, dalam tanda kutip, dalam konteks pelayanan sekalipun, lalu Anda berpikir, wah, Tuhan senang gitu. Enggak. Tuhan senang kalau Anda nurut sama Tuhan. Camkan baik-baik. Bukan prestasimu, bukan kehebatanmu, tapi ketaatanmu itu yang membuat Tuhan itu menghargaimu. Yesus dihargai sama Bapaknya karena apa? Bukan prestasinya, tapi karena ketaatannya. Ya, ketaatannya. Jadi respon bagi sebuah panggilan adalah mengikut. Mengikut, ayo mulai belajar. Mungkin Anda bisa mendapatkan penghormatan, ya, mendapatkan sanjungan gara-gara Anda bisa berprestasi di dunia ini. Tapi untuk berkenan dan mendapat penghormatan daripada Allah, itu hal yang berbeda. Tuhan hanya menghormati orang-orang yang mau nurut sama Dia. Sabaslah hai hambaku yang setia. Men, yang nurut. Bahkan ada orang yang dulu pembuat mukjizat, ada yang khotbah KKR dan sebagainya, membangkitkan orang mati, bisa bernubuat, membedakan roh karunia luar biasa. Ketika berjumpa dengan Tuhan dalam Matius pasal 7, Anda lihat nih, aku nggak kenal engkau, hai kamu pembuat kejahatan. Artinya Tuhan nggak suka, betul ya? Tidak mendapat penghormatan dari Tuhan. Ya, bagaimana melayani Tuhan? Responnya dulu. Respon bagi sebuah panggilan adalah mengikut Tuhan. Amin. Mengikut Tuhan. Nah, ada kehormatan tertinggi yang menanti mereka yang dengan setia mengikut Yesus. Apa itu, saudara? Kehormatan dari Bapak. Dihormati Bapak. Ya, Yohanes 12 ayat 26, baca ayat ini. Ini dasarnya. Kenapa saya tegaskan, saya bicara seperti ini kepada Bapak Saudara pada malam hari ini? Karena ayat ini harus dipahami ya dengan seksama. Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapak. Coba pelototin ayat ini. Perhatikan dengan seksama, ya. Ayat ini simpel, mudah untuk dipahami, tapi sayangnya sulit untuk dilakukan. Barang siapa melayani aku, ia harus ikut aku. Di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Dan barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapak. Ikut Yesus. Di mana Yesus berada, di situ pun pelayannya berada. Nah, coba nih ya, kita bayangkan saja. Kita mendengar Alkitab mencatat, Injil itu adalah kisahnya Tuhan Yesus ya. Apa saja yang pernah Yesus lakukan, dan apa saja, di mana saja Yesus pernah berada. Ya, satu kali saudara, Yesus pernah berada di sebuah acara pernikahan di Kana, di kota Kana. Lalu terjadi ya kekurangan anggur. Lalu ibu Yesus minta tolong kepada Yesus. Yesus melakukan mukjizat, mengubah air menjadi anggur. Nah, kalau tadi dikatakan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Anda mau seperti Yesus di Kana, lalu menyelesaikan masalah di situ seperti Yesus mengubah air jadi anggur? Pasti semua angkat tangan dia. Mau gitu ya. Wah, seperti Yesus gitu. Yesus, saudara, ya, berdiri di kuburnya Lazarus, depan kuburan Lazarus. Lalu dia bilang, Bapak, ya,
Engkau selalu mendengarkan doaku. Dia panggil itu. Lazarus keluar dari kubur. Orang mati 4 hari itu bangkit. Saudara. Anda mau ada di tempat itu? Ku mau di sana. Aku mau juga ada di situ. Nah. Tapi saudara, ada tempat-tempat juga lain di mana Yesus pernah berada kan? Di mana saudara? Satu kali Yesus ada di bawah kakinya Yudas. Ngapain? Basuh kaki. Ketika Yesus basuh kakinya Petrus kan sempat jangan gitu ya. Yesus yang gak maksa kan. Kalau kamu gak dibasuh, kamu gak dapat bagian itu. Ya. Nah, terus oke lah, Yesus suka baptis yang lain. Ketika baptis Yudas, Yesus tahu nggak siapa Yudas? Si pengkhianat itu. Dia basuh kakinya. Anda mau berada di tempat Yesus, di bawah kaki si pengkhianat itu, membasuh kakinya? Nanti dulu Pak, pikir dulu ya. Kalau membasuh kaki orang yang baik sama saya, mendukung pelayanan saya, it's okay Pak. Ya. Tapi kalau membaptis itulah gitu ya. Nggak bisa Pak. Mengikut Yesus, melayani Yesus, di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada, saudara. Kenapa Yesus ada di situ? Yesus melakukan agenda Bapaknya. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan, termasuk mencuci kaki murid-muridnya. Itu adalah agendanya Bapa. Pekerjaan Bapa yang diselesaikan oleh Yesus. Betul? Nah, sekarang kita sebagai orang yang sudah mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita mau melayani Tuhan. Anda harus ikut perintahnya. Apa yang Tuhan mau, ingin engkau lakukan. Itu dasarnya semua Tuhan. Nah, konsekuensinya apa? Kalau Anda bisa melakukan seperti itu, ia akan dihormati oleh Bapak. Bapakmu melihat. Dulu sekolah minggu kita diajar lagu ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan hidungmu. Hati-hati gunakan telingamu. Ya. Hati-hati gunakan matamu. Ya. Kenapa? Karena Bapak di surga melihat ke bawah. Mungkin ya, untuk lagu ya, diajarkan pada sekolah minggu supaya anak sekolah minggu itu enggak berbuat jahat gitu ya. Enggak melihat yang benar, enggak gamparin orang, sehingga ditakut-takutin, Bapak lihat loh, Bapak lihat. Kenapa Bapak melihat sekarang? Dalam Tawarikh dikatakan ya, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya bagi mereka yang bersungguh hati kepadanya. Bapakmu sedang menilai, melihat apakah yang engkau lakukan itu agendanya dia atau enggak. Engkau sedang nurut atau tidak. Ya, mengikut Tuhan, ya. Melayani Allah ialah mengikut dia. Kamu sedang tunduk enggak? Kamu sedang taat atau tidak? Nah, kalau kita sudah mau ikut Tuhan, kira-kira Tuhan mau jadikan kita apa? Matius pasal 4, ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku. Mari ikutlah aku. Dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ikut aku. Ikut Yesus akan dijadikan penjala manusia. Untuk memenangkan jiwa. Nah, sekarang coba. Dalam aspek apapun, ya, mungkin Anda ditaruh oleh Tuhan. Dalam bidang apapun sekarang pekerjaanmu, ya. Apakah di situ engkau bisa memenangkan jiwa, menjadi garam, menjadi terang bagi mereka, sehingga mereka bisa melihat Tuhan di dalam hidup Anda,
dan membuat mereka bisa percaya kepada Tuhan atau tidak? Ikut Yesus. Melayani Yesus, ikut Yesus. Dijadikan penjala manusia. Idenya selalu begitu. Hidupmu itu sekarang untuk menjadi terang, sehingga orang bisa melihat Kristus di dalam dirimu. Dan kau bisa membawa orang-orang itu untuk mengalami Kristus di dalam dirinya. Amin. Matius 8 ayat 22. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ya, ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Nah, saudara, banyak kadang-kadang alasan, argumen beberapa orang ya, ketika mau merespon panggilan itu. Alasannya ada saja. Baru beli tanah, ya, baru beli rumah, baru kawin, ya. Nah, salah satunya ada yang bilang, izinkan aku untuk menguburkan orang mati dulu, ayahku yang mati. Tapi Yesus bilang, kalau kamu mau ikut aku, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Bukan di sini saudara, berarti Anda itu tidak boleh menguburkan orang tua yang mati, bukan. Konsisten ikut Yesus. Betul ya? Konsistensi dalam ikut Tuhan. Anda harus bisa mengorbankan banyak hal. Prioritasnya adalah Yesus. Amin. Nah, Matius 19 ayat 21. Kata Yesus kepada mereka, kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Nah, saudara, ada orang yang mau ikut Yesus. Di sini kasih contoh. Anak muda, kaya, berhasil, rohani, saudara. Ya. Jadi ketika datang pada Tuhan Yesus ditanya, bagaimana saya bisa ya mencapai kesempurnaan itu? Lalu Yesus kaget mendengar pertanyaan itu, dia menatap anak muda itu. Wah, keren juga bajunya. Ini eksekutif muda ya, datang pada Tuhan. Lalu pertanyaannya adalah pengen jadi sempurna seperti itu. Lalu Yesus balik ya, tanya kepada anak muda ini. Sudah lakukan semua hukum Taurat? Oh, sudah semuanya. Wah, rohani kan? Ya, udah kaya, berhasil, ya, rohani pula. Ya. Tapi Yesus bilang begini, kalau kamu pengen sempurna, jual hartamu, bagikan kepada orang miskin, engkau akan memperoleh harta di surga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Jualah segala milikmu, jualah segala hartamu. Saudara, saya dalam pengalaman ikut Tuhan, saya nggak pernah dengar Tuhan ngomong gitu sama saya. Gideon, jual segala milikmu. Enggak. Kenapa? You know? Saudara, ini adalah kasus khusus ya. Untuk anak muda ini, ya, anak muda ini ketika bertanya mau ikut Tuhan, ya, komitmen mau ikut Tuhan ini, dia sudah pasang trik, saudara ya, ada strateginya. Ya, dia berpikir, aku punya duit, ya, aku mampu ini, aku mampu itu, dan sebagainya. Sampai dia berspekulasi, kalau toh nanti umpama, ya, Tuhan sampai bilang, ya, diminta 50% dari apa yang aku punya, aku kasih. Aku masih bisa jadi hamba Tuhan, ya, dengan 50%, ya, setengah hartaku, aku jadi pendeta kaya. Nah, saya ingat, ya, tahun 88, saya praktek di gereja GPDI Nganjuk. Nah, ada satu jemaat, ya, masih ya lebih tua berapa tahun lah, tapi udah sukses. Punya toko besi itu 3, saudara. Di Nganjuk, Kertosono, dan di Jombang, saudara. Toko besinya besar, ya. Nah,
Pada waktu itu ya untuk daerah gitu ya, waktu zaman itu aja kendaraannya dia udah pakai Honda Accord gitu ya. Nah, terus suka jemput saya, ajak makan sono sini dan sebagainya lah, karena deket gitu ya sama dia itu. Satu kali dia ngobrol dengan saya, ya, Gideon, ya, aku pengen melayani Tuhan sih. Oh ya, bagus dong, bilang gitu. Tapi tunggu, ya. Tunggu apa kok? Dia bilang. Tunggu biar aku kaya dulu. Dalam hati saya kurang kaya apa ya? Udah banyak harta kayak begitu. Masih bilang, tunggu aku kaya. Kenapa mesti nunggu kaya, saya tanya. Saya mau jadi pendeta kaya. Saya gak mau jadi pendeta miskin. Gitu. Saya mau jadi pendeta kaya. Ya. Nah, dengan berjalannya waktu, saya pindah pelayanan ke Solo, lalu pindah pelayanan sampai ke Jakarta. Tahun 93 saya masuk Jakarta. Udah, nggak dengar kabar lagi, saudara. Ya, tapi saya nggak pernah dengar dia jadi pendeta. Ya, nggak pernah, gitu ya. Mengejar kekayaan terus, kekayaan terus, kekayaan terus. Ketika saya cerita seperti ini, ya, ketika saya melayani di Madiun, saya cerita. Nah, ada satu murid yang ikut ya acara kelas pemuridan saya di Madiun. Itu dia tinggal dulu orang Madiun, tapi tinggal di Jombang sekarang, ya. Nah, terus dia ikut di sini. Ketika saya cerita seperti itu, lalu dia nangkep, Pak Gideon, yang dimaksud si A ini ya. Oh iya, Tante kenal ya sama si A? Iya, aku kenal gitu ya. Oh, kenapa? 2 minggu lalu dipanggil Tuhan. Hah? Meninggal. Sampai mati belum melayani Tuhan. Ya, sampai mati belum melayani Tuhan. Gak heran, saudara. Tuhan itu kalau Anda baca selanjutnya kisah ini kan Tuhan bilang, ya, orang kaya itu sukar masuk surga, lu nggak itu? Nah, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum. Spekulasinya tinggi, ya. Si kaya ini pikir, ya, dan Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati anak muda ini. Sehingga untuk membersihkan hal-hal yang ya nggak tepat ini, Tuhan lakukan tindakan keras kepada anak muda ini. Jadi ini nggak berlaku untuk semua orang ya. Jualah milikmu dan berikanlah kepada orang miskin. Khusus untuk model-model anak muda ini. Yang selalu mengukur pelayanan bisa dilakukan karena aku kaya, aku bisa dan itu. Akhirnya Tuhan bilang, jual semuanya. Berikan kepada orang miskin. Lalu ikut aku. Apa saudara? Ayat lanjutnya kalau dilihat. Ketika anak muda itu mendengar apa yang dikatakan Yesus. Dia pergi dengan sedihnya. Nggak balik lagi. Etikat untuk ikut Yesus itu akhirnya pupus. Ya. Nggak jadi ikut Yesus. Dan nggak jadi melayani Tuhan. Gara-gara apa? Disuruh jual hartanya semuanya itu. Nah, jangan harap ya, jangan sampai hal seperti ini ya terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Jadi bagaimana melayani? Respon daripada orang yang mau ngikut ya Yesus tadi ya, tadi katakan bahwa respon bagi sebuah panggilan adalah mengikut. Ikut maunya Tuhan. Amin. Semua pasti pengen melayani Tuhan kan? Indah ya dalam melayani Tuhan. Upahmu besar di surga, mahkota yang tak layu. Wow. Melayani Tuhan. Saya sering ditanya, ya, kenapa Pak Gideon getol rajin melayani Tuhan? Karena saya menanti upah. Bukan upah di dunia, tapi upah di surga. Saya bilang, mengejar mahkota, betul. Ya, banyak yang disediakan yang bisa kita terima. Makanya kita lakukan ini. Tapi saudara, ketika kita mengambil keputusan untuk melayani atau sebuah panggilan itu kita respon.
Beranikah engkau mengikut dia? Aturan-aturannya, disiplinnya, dan sebagainya. Ya, jangan mencari kehormatan diri sendiri. Aku tidak mencari hormat dari manusia, kata Yesus ya. Tapi aku mencari hormat dari Bapa saja. Nah, prinsip itu juga harus kita tanamkan dalam kehidupan kita semuanya. Oke? Oke, Bapak Saudara, ya. Nanti hari Jumat ya, kita akan ketemu lagi. Kita akan melanjutkan ya tentang panggilan surgawi itu apa, ya. Nah, lebih lanjut lagi, dipanggil untuk apa? Ya, bagaimana dan sebagainya nanti kita akan jelaskan di sesi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. God bless you.